Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pelayan Injil GSCA Jawa Barat. Bacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini sudah sampai di dalam 1 Raja-Raja pasal keempat, pasal kelima, dan sampai ke-6. Pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan untuk kita berbicara tentang tugas yang diwariskan Daud kepada anaknya Salomo, dan di mana setelah Salomo menerima tugas ini, kita melihat bahwa menerima tugas baru bukan hal yang mudah. Tapi namun satu hal kita melihat bahwa Salomo dalam segala keterbatasannya, dia yang pertama dia lakukan, dia minta hikmat daripada Tuhan. Dan selanjutnya kita melihat di sini bahwa setelah Salomo menjadi raja, dan ada satu tugas yang dia lakukan, adalah di mana dia mau mendirikan bait suci Allah, sebagaimana yang telah tertulis di dalam pasal kelima, ke-6 ini, di mana kita melihat pasal kelima berbicara tentang persiapan Salomo mendirikan bait suci, dan pasal ke-6 Salomo mendirikan bait suci Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, saya fokuskan kita di dalam pasal ke-6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika kau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menempati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan ini saya beri satu tema untuk kita pada pagi hari ini, rahasia keberhasilan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di mana kita melihat bahwa salah satu yang sudah dikerjakan, yang kita lihat di dalam banyak hal yang dikerjakan oleh Salomo, adalah di mana kita melihat di sini dia mau mendirikan bait suci Allah. Dan kita melihat di sini bagaimana apa yang dia lakukan oleh Salomo dan yang Tuhan rindukan kepada Salomo pada saat dia mengerjakan ini. Di mana pasal yang ke-6 ayat ke-12, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku. Hal yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan adalah di mana Tuhan menginginkan, di mana hidup menurut ketetapan Tuhan. Apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan, itulah yang dikerjakan, itulah yang dilakukan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Salomo sesuai menurut apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini, di mana dia melakukan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua yang dia katakan di sini, masih di dalam pasal ke-6 ayat 12, di dalam hal ini. Dan yang kedua dia katakan di sini bahwa ketika dia hidup tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Makanya dia teruskan di dalam pembacaan yang kita baca ini, tidak menyimpan daripadaku, maka aku akan menempati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepadamu Daud ayahmu. Hal ini yang kedua adalah dia hidup sesuai menurut firman Tuhan, tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Jadi itulah
yang Tuhan kehendaki. Dan ketika Salomo mengerjakannya, melakukan hal itu, kita melihat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Salomo mengerjakan bait suci ini, di dalam pasal kelima, pasal keenam, dengan segala yang dia kerjakan, dia melakukan menurut apa yang Tuhan sampaikan. Tapi kita melihat di dalam pasal ke-6 ayatnya yang ke-38. Dia katakan di sini, dalam tahun yang ke-11, dalam tahun Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya dia mendirikan rumah itu. Jadi kita melihat bahwa Salomo mendirikan bait suci ini 7 tahun lamanya. Tapi kita melihat 7 tahun bukan hal yang mudah. Tapi kita melihat tadi dasarnya untuk dia berhasil menyelesaikan. Dasarnya dia untuk berhasil untuk melakukannya. Yang pertama tadi, dia hidup dalam ketetapan Tuhan. Yang kedua, dia hidup sesuai menurut firman Tuhan. Dia tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, di mana di dalam tugas kita yang banyak tantangan, pergumulan yang harus kita hadapi. Namun satu hal, ketika kita hidup dalam ketetapan Tuhan, dalam rancangannya Tuhan, segala rancangan kita, segala apa yang kita inginkan, marilah kita lakukan sesuai menurut rencananya Tuhan. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan, jangan menyimpang daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah pedoman kita untuk berjalan, pedoman kita untuk melakukan yang benar. Benar di mata Tuhan dan benar juga menurut manusia. Hal ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, marilah kita terus hidup di dalam firman-Nya dan kita tetap berpegang kepada firman-Nya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua.